Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para guru, para asatidzah yang saya muliakan, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah di salah satu rumah Allah. Semoga satu langkah mengangkat derajat kita, langkah yang lainnya menghapus dosa-dosa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita bagi hari ini adalah membangun lingkungan yang islami. Islam merupakan nizamun syamilun yatanawalu madahir hayati kulliha. Ini adalah salah satu bukti bahwa Islam itu adalah manhajul hayat. Islam itu adalah sistem hidup. Islam adalah dinun syamilun, agama yang enggak muncul lagi. Agama yang sempurna dan saling melengkapi di antara ajaran-ajarannya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang kita manusia yang memang makhluk sosial, makhluk yang pada awalnya settingannya itu bukan hidup di dunia. Manusia ini settingannya diciptakan untuk tinggal di surga. Maka di dunia ini manusia sibuk aja. Kalau dingin kedinginan, kalau panasan, hujan juga ngeluh, enggak hujan ngeluh, ya kan? Tua tapi merasa muda, ya. Mukanya pengennya glowing terus seperti zaman SMA, ya kan? Kalau itu enggak ada di dunia, adanya di surga. Jadi memang dunia ini kan tempat buangannya manusia. Manusia dihukum dibuang ke dunia ini. Namun bukan dalam rangka untuk menyusahkan manusia di dunia ini, tetapi dalam rangka untuk agar manusia kembali ke tempat asalnya, surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat manusia, walaupun ini bukan tempat kita, tempat pembuangan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan berbagai karunia-Nya.
Salah satunya adalah kemuliaan manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun secara fisik manusia tidak segagah atau sekuat sapi yang sebentar lagi kita akan nyembelihnya, tapi manusia bisa menguasai sapi. Padahal kalau sapi dikasih sedikit akal aja Pak, tentu ini hari-hari ini sapi lagi apa Pak? Bermusyawarah nih. Ini mau musim sembelih-sembelihan nih. Seandainya dikasih akal dikit saja, dikasih kemampuan belajar silat dikit aja Pak, ngeri sapi ini. Ototnya itu sekali tendang mati kita. Tetapi Allah muliakan manusia dengan akal sehingga hewan sebesar gajah segala macan pun bisa kita tundukkan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah kata Imam Tabari, khalifah itu artinya wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala agar memakmurkan dunia ini. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Misi manusia bagaimana jangan merusak dunia ini. Minimal tidak merusak. Manfaatkan yang ada dengan baik, jangan merusak. Kita tahu Pak, mesti dibalik tragedi longsor, banjir bandang itu mesti ada ulah manusia. Ada ulah manusia di balik. Gunung yang sudah gundul, lahan yang mestinya penghijauan berubah menjadi perumahan, dan seterusnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini kah masalah? Wa badagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dunia ini demikian bagus. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada laut. Bayangkan Pak, kalau ada sungai nggak ada laut Pak, kira-kira manusia bisa hidup nggak Pak? Nggak bisa. Ya. Kalau ada gunung, nggak ada jurang, nggak ada lembah, Allah mudahkan semuanya. Yang takdirnya tinggal di Indonesia, yang dimudahkan dengan berbagai sayur-sayuran Pak, ya kan? Bayam, kangkung, kemangi, jengkol, pete, semuanya Allah sediakan buat manusia. Yang di mana di Jazirah Arab tidak seindah negeri kita. Kalau di Arab itu sayur yang paling dibanggakan itu namanya jarjir Pak. Jarjir. Kalau jenengan ke Saudi umrah biasanya nanti beli nasi kebuli atau mandi, nanti sayurnya itu daun, beberapa lembar daun, namanya itu jarjir Pak.
Ya. Mereka miskin sayur, tapi kaya daging, kaya susu. Makanya kalau Indonesia lawan Saudi biasanya dulu sebelum ada naturalisasi Pak ya, biasanya itu serunya cuma di babak pertama Pak. Babak pertama 0-0. Giliran babak kedua itu bisa 4-0 Pak. Mesti pelatihnya bilang alasannya masalah fisik. Karena mereka makan daging, kita makan tahu, tempe. Ya, mereka makan gandum, kita makan, apalagi orang Jakarta pagi-pagi sukanya makan bubur ayam, ya lemes-lemes. Ya. Allah mudahkan. Orang Saudi kekurangan sayuran tapi kelebihan daging. Kita nggak terlalu suka daging tapi suka sayuran. Wah, apa saja ada. Allah mudahkan itu. Allah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada kita. Fa ahsin, maka berbuat baiklah kamu. Allah yang mewakilkan dunia ini kepada kita, yang telah melakukan islah. Allah sudah perbaiki dunia ini demikian rupa cakep. Bahkan orang Arab mengatakan Indonesia itu, khusus Indonesia seperti layaknya surga yang potongan surga yang jatuh dari surga sana. Wa ahsin, berbuat baiklah kamu di atas dunia ini. Walaupun tujuannya bukan dunia memang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Memang tujuan akhir kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa di dunia ini adalah tempat kita berbuat kebaikan. Di lingkungan kita harus menjadi sosok yang ihsan. Saya senantiasa berbuat baik. Kalau kita bicara lingkungan, maka yang paling pemeran utamanya adalah manusia. Kita ini, Pak. Lingkungan kita, kemarin ngobrol dengan tetangga, cerita tentang masa lalu. Sungai mereka yang katanya bening seperti kaca, Mas. Ustaz, sungai belakang rumah itu dulu bening seperti kaca. Ada ikan segede paha, ada ikan anu. Sekarang mancing berjam-jam gak dapat apa-apa. Sudah rusak oleh siapa ekosistem sungai kita? Munculnya pabrik-pabrik itu yang kemudian menjadikan sungai salah satu pembuangan limbahnya. Kalau kita lihat dulu foto-foto zaman Indonesia zaman dulu, transportasinya lewat laut, lewat sungai. Sungai-sungainya masih, sekarang sungainya kira-kira kalau wudhu pakai air sungai Ciliwung sah nggak Pak wudhunya Pak? Walaupun airnya banyak melebihi 2 kolah, tetapi kalau warnanya karena najis, baunya bau najis, maka air najis itu. Saya pernah kuliah di Sudan. Di Sudan itu cuma punya 2 sungai, Pak. Namanya satu, Sungai Nil. Cuma ada Nil biru, ada Nil putih. Negara sebesar itu punya 2 sungai saja, Pak. Kita berapa sungai kita, Pak? Gak ada yang bisa ngitung. Mungkin karena kebanyakan sungai jadi seenaknya aja, mau dikencingi, mau diberakin, mau diapa, ya kan? Di Sudan tuh Sungai Nil, Pak. Orang kalau rekreasi itu modalnya cuma bawa es, Pak, di tempat termos gitu besar. Nanti airnya ngambil di mana? Di sungai. Gitu. Ya warnanya tentu nggak sebening air aqua.
biar enak dikasih sirup, Pak. Nah, gitu. Kalau sungai kita di mana gitu, Pak? Ada sungai kita sekitar kita nih, Pak. Ya kan? Saya cuma iseng nanya orang Sudan, kalau saya kencingi sungai ini gimana? Kalau ada orang nih ngencingi sungai Nil nih, dia hampir nggak percaya, Pak. Ada orang ngencingi sungai. Nggak seandainya saja, seandainya saya bilang, seandainya ada orang yang ngencingin sungai, BAB di sungai, kata dia, majnun. Memang ada, saya nggak bilang ada, Pak, ya kan? Padahal banyak. Di negeri kita tuh banyak itu. Jadi sungai apa itu Berantas itu bisa jadi sungai jamban terpanjang di dunia, Pak. Kalau pagi-pagi dulu saya pernah tinggal di Sidoarjo, Pak, Sungai Berantas itu di pinggir sungai itu banyak sepeda pancar, sepeda motor, Pak. Ini orangnya nggak ada. Jadi kalau kita deketin itu, nah di pinggir-pinggir itulah mereka, Pak. Ya Allah. Jadi kalau menurut orang Sudan, Indonesia ini orang gila semua. Itulah mestinya dilakukan manusia, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, atau minimal tidak merusak. Idealnya adalah ihsan, bagaimana dunia ini semakin cakep dengan akal sehatnya manusia, semakin bagus, bukan semakin rusak. Kalau kita misalkan ke Kalimantan, Mbak ya, Kalimantan turun di bandara Balikpapan, kemudian kita naik pesawat kecil, Pak, ke arah Sangatta misalkan, Kalimantan Timur, maka kita lihat tuh, ternyata tanah Kalimantan tuh botak-botak, Pak. Botak-botak, Pak. Dieksplorasi secara gila oleh manusia sehingga berapa banyak nyawa anak-anak yang meninggal tenggelam di bekas-bekas galian batu bara. Banjir di Kalimantan dan seterusnya. Terakhir banjir di Gunung Kidul. Coba, Pak. Di gunung ada banjir, Pak. Ya kan? Di gunung ada banjir. Secara ini kok gunung banjir? Ya kan? Emang rusaknya udah parah. Hutannya sudah rusak oleh tangan-tangan manusia. Ini semestinya tugas kita sebagai manusia dimanapun adalah menjaga minimal tidak merusak, dan semestinya adalah melakukan kebaikan kepada lingkungannya. Ini kita harus akui, Pak, ya. Allah tentu memberikan warning kepada kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum, Allah tegaskan, sudah nampak kerusakan ini baik di darat maupun di laut atas karena akibat perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, maka muncullah kemudian musibah, Pak. Musibah. Agar apa musibah itu? Agar kita itu sadar, agar kita itu kembali ke jalan yang benar, bukan mengeksploitasi alam saenak udele dewe, Pak, sehingga akan menimbulkan kerusakan. Allah juga menegaskan, wa minan nasi man yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Ada orang-orang yang masya Allah, Pak, ngomongannya itu luar biasa. Keadilan, demokrasi, hak azazi manusia, luar biasa. Kesamaan derajat,
Tetapi dia adalah sebetulnya adalah musuh kemanusiaan itu sendiri, Pak. Dia adalah predator sebetulnya. Predator, Pak. Kapan tersingkap kekejamannya? Ketika dia punya kuasa. Wa idza tawala sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hatta wan nasl. Ada orang yang kalau punya wewenang itu ngerusak, Pak. Ngerusak fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Sawah-sawah berubah menjadi gedung-gedung. Ini Indonesia nih. Akibatnya Indonesia harus impor beras. Karena sawah-sawah bahkan tempat-tempat hijau itu bisa dirubah menjadi hunian-hunian. Jadi ini apa namanya? Pemerintah daerah nih, Pak. Yang mestinya jadi tempat hijau menjadi hunian. Sudah banyak itu, Pak. Kok dapat izin? Ya diizinkan oleh bupatinya, ya kan? Bagaimana diizinkan? Ya tentu ada wani piro. Kan negeri kita begitu, Pak. Ya kan? Lahan-lahan yang menjadi tempat hijau menjadi hunian dan tempat-tempat yang lainnya. Yuhlikal hartha wan nasl. Bahkan merusak manusia. Nasl. Ini Bani Israel ini misalkan, Pak. Melakukan kerusakan yang luar biasa. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai fasad, kerusakan. Ini manusia, Pak. Intinya sebetulnya pada manusia. Bahwa lingkungan kita baik buruknya lingkungan kita kembali kepada manusia. Jangan menyalahkan alam. Alam sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harimau turun gunung? Kenapa, Pak? Ya hutan sudah berubah. Makanya kemudian harimau makan ternak, makan orang dan seterusnya. Karena hutannya sudah dirusak. Oleh siapa? Manusia tentu. Maka kalau kita bicara tentang lingkungan Islami, ya pertama tentu adalah manusia, Pak. Pertama adalah membangun keharmonisian para penduduknya. Kita nih yang tinggal ini masuk Cipinang, Pak ya? Pondok Bambu ya, Pondok Bambu. Ya. Dan mengatur manusia itu susahnya bukan main. Ya kan? Mendingan ngatur bebek. Walaupun semuanya wek tapi ngikut, ya kan? Ada manusia ini nggak ngomong, Pak, gelenggem tapi, Pak. Diem tapi gelenggem, Pak. Ini kalau bebek kan ngomongnya di depan, Pak, wek gitu. Tapi manusia weknya di mana, Pak? Di belakang. Ini. Islam intinya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah hadis yang panjang, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tajassasu, jangan kalian saling berhasad, jangan iri dengki. Kalau sudah iri dengki biasanya tuh suudon, ya kan, Mbak? Suudon terus suudon dipek sendiri, Pak, dirasa sendiri apa dibagi, Pak? Kalau kita suudon itu dipek sendiri, buat kita sendiri atau di apa namanya? Mesti sharing, Pak, di sharing ya. Si anu gimana si anu? Ah itu. Kayaknya ini ghibah, ya kan? Kalau sudah orang itu iri dengki, mesti pikirannya suudzon ke orang. Itu mesti. Kalau sudah iri dengki kepada tetangganya, mesti ujung-ujungnya suudzon. Kalau sudah suudzon, terus lanjut ghibah. Nah, ghibah ini. Kalau sudah ghibah, ini dosanya sudah dosa besar.
Nih, ghibah ini dosa besar. Tentu orang diomongin orang itu mesti nggak seneng. Makanya definisi ghibah itu kan dzikra akhaka fima yakrah. Menyebut saudaranya sedangkan dia tidak ada. Mesti yang diceritain sama tetangganya. Padahal sudah dibilang ini. Jangan bilang-bilang lo ya. Ini karena ente ini temen sahib aneh ini. Ya, orang Mbak dari sini yang dibilang sahib tadi ya pindah ke yang digibai. Ente ngerti nggak? Ente kemarin diomongin. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Tiba-tiba ketemu di masjid nggak salam nggak kalam, ya kan? Wah si fulan di sebelah kiri, saya nggak mau, saya sebelah kanan. Ya kan? Nah itu makanya dalam Islam itu kita diajari yang namanya syukur, ya. Syukur, mensyukuri karunia Allah. Ada namanya qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup hadis yang wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan saling bermusuhan, jangan saling berpaling. Ujung-ujungnya apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi semangat yang tumbuh di antara penghuni atau masyarakat penduduk lingkungan itu harus ikhwana, harus dalam konsep dalam apa namanya mindset ikhwan, bahwa si anu itu ikhwan, saudara. Hilang Pak. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Para ulama kita membahas persaudaraan ini demikian luar biasa. Ikhwana itu bisa ikhwan basyariyah, saudara karena sesama manusia. Kita saudara karena sama-sama manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ketika orang-orang non-Muslim itu damai dengan kita, maka Nabi mengatakan man ada dimiyan wa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Tuh Pak. Orang yang baik-baik apakah itu bahkan non-Muslim dan sebagainya, selama dia baik dimian, gak memusuhi kita, gak memerangi kita, terus kemudian kita sakiti, kata Rasulullah, ana khasmuhu yaumal qiyamah, itu akan jadi musuhku di hari kiamat. Suatu hari Rasulullah SAW duduk dengan sahabat, kemudian lewat jenazah, Pak, jenazah orang Yahudi. Nabi berdiri, Pak, berikan hormat. Sahabat protes, Nabi dia kan Yahudi. Alaisa huwa bashar misluna? Kata Nabi, memang dia bukan manusia seperti kita. Ya, kan? Ya memang dia finnar. Dia akan masuk neraka, tapi dia manusia yang kita harus hargai sebagai manusia. Alaisa huwa basharon misluna? Bentuk satu penghormatan kepada dia karena manusia. Baru kalau kemudian mereka mengusir kita seperti terjadi di Palestina, yang jelas-jelas mereka merampas tanah kaum muslimin, bukan sejengkal dua jengkal, bukan sekilo, bukan 2 kilo, Pak. 80% wilayah Palestina itu dijajah, Pak, dirampok. Yang konyol, Pak, yang punya tanah gak boleh melawan, gak boleh mengambil haknya lagi, Pak. Kalau ngelawan disebut dengan teroris. Lebih buruk lagi, Pak, tetangganya, Pak. Tetangganya bukan bantu tetangga yang kemalingan, kerampokan, tapi malah suruh sabar aja, ya kan?
Sabar aja. Rumah dirampok, ya sabar. Dan terus tinggal di mana? Ya bikin tenda di depan rumah kamu. Ini kan gila, Pak. Ini gila nih. Tetangga gila seperti ini, ya kan? Mestinya dibantu untuk mengambil haknya kembali, tapi malah kemudian disuruh menjadi pengecut. Ukhuwah wataniyah diakui para ulama kita. Orang Ansar Muhajirin ini kan pembagian. Ansar orang mana, Pak? Orang Madinah. Muhajirin orang Mekah, ya kan? Mereka kadang kalau ada sedikit masalah, kadang-kadang bawa-bawa Mekahnya, bawa-bawa Madinahnya juga gitu. Namanya cinta tanah air, Rasulullah SAW sangat mencintai Mekah. Ukhuwah wataniyah diakui bahwa dia adalah satu bangsa kalau bahasa sekarang. Makanya kalau PSSI main, nah, ya kan Pak, bersatu. Garuda di dadaku. Baru seneng-seneng, kalah lagi, Pak. Ukhuwah wataniyah. Tidak dipungkiri oleh Islam adanya intima watani. Ya. Kita sama Indonesia ketemu di mana gitu Pak, di Saudi. Indonesia, bukan Malaysia. Oh, bedakan Pak perasaannya. Setelah tahu Malaysia kan nggak melanjutkan pembicaraan biasanya Pak. Tapi kalau mana? Palembang, oh Indonesia, mesti itu diakui oleh Islam. Islam juga menghargai ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah, nasab. Maka ada ajaran silaturahim. Ya, silaturahim itu kan sebetulnya menyambungkan orang-orang yang terikat dalam rahim, Pak ya, darah ya. Tapi Indonesia ini Masya Allah, silaturahim itu ya tetangga silaturahim, walaupun dia nggak ada kaitannya dengan nasab kita, ya kan? Dia orang mana, kita orang mana, tapi silaturahim. Ya. Kalau orang Arab biasanya ngomongnya ziarah, ya ziarah. Kalau di Indonesia ziarah cenderung ziarah kubur. Nanti kalau kita bilang, akhi Ustadz saya mau ziarah, mah gue udah mati. Gitu. Sama waktu orang-orang KBRI kita kan ngomongnya begitu ya. Udah di Sudan tuh bilang ke mereka, Pak, nanti hari Kamis kita ziarah. Langsung mukanya itu tegang, Pak. Kok ziarah sih? Karena selama ini memang namanya ziarah. Oh mas, Pak, mas silaturahim. Oh silaturahim, ya monggo silakan. Nasabiyah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menekankan betul namanya silaturahim. Ushtuqa rahim min ismi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya rahim itu diambil dari namaku, dari Rahman Rahim. Faman qata'ahu qata'ani. Barang siapa yang memutus hubungan rahim mengganti dengan permusuhan, kedengkian, sama saja memutus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menyambung silaturahim yang Allah ikat dari rahim ibu yang luar biasa ini, barang siapa menyambungnya, maka dia menyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasab, saling mewarisi. Namun Islam juga memiliki satu konsep baru yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu ukhuwah Islamiyah, Pak. Kalau namanya ukhuwah basyariyah, semuanya sama, Pak. Tetapi yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Bahasanya berbeda, wataknya berbeda, tetapi saling mencintai, saling melindungi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang akan sampai lanjut ke akhirat ini, Pak.
Hubungan nasab bisa putus gara-gara berpindah agama, ya kan Pak? Bahkan waris pun sudah nggak bisa, bahkan perwalian pun nggak bisa. Seorang bapak kandung tidak bisa menjadi yang non muslim, yang murtad misalkan, tidak bisa menjadi wali putrinya. Tetapi yang suci di sisi Allah adalah ukhuwah Islamiyah, Pak. Ini yang luar biasa. Jadi suasana yang kita kembangkan dalam lingkungan kita adalah kunu ibadallahi ikhwan. Apakah saudara sesama manusia, apakah saudara setanah air, atau saudara nasab, atau saudara seiman dan seakidah. Ini yang ukhuwah yang khusus, yang Islam datang dengan satu ukhuwah atas dasar keimanan, bukan atas dasar darah dan yang lainnya. Ini masalah penduduknya, Pak. Dan kita sudah sangat banyak bagaimana agar hubungan manusia ini harmonis dalam sebuah lingkungan. Tapi namanya lingkungan isinya bukan manusia saja. Ada di sana air, ada sumber kekayaan. Yang prinsip Islam adalah semua ini untuk manusia memang. Wasakhara lakum, Allah taskhir semua ini buat manusia. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini. Potensi alam kita, Pak, besar, tapi kalau israf berlebih-lebihan, ya kan? Makan jeruan boleh nggak, Pak? Makan jeruan boleh, Pak Haji? Tapi kalau berlebihan jadi apa, Pak? Asam urat. Ya kan? Makan daging boleh, bebek boleh, tapi kalau berlebihan jadi dari kolesterol, ya kan? Ini hati-hati, Pak. Ini saya pijat ke tempat itu. Ini kenapa, ada potensi apa nih, Pak? Enggak, ini Bapak makannya ini anak melulu. Apa? Hati-hati dengan bebek, Pak. Kulu washrabu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masalah adab makan, Pak, itu kan makan tuh sampai di, ya, dengan jari tuh piring kita, Pak. Ya. Sudah suruh kah? Ya, manusia aja, Pak, sok kalau makan itu disisain, Pak, misalkan. Saya kadang sedih kalau datang ke acara walimah gitu, Pak, ya kan? Banyak kita lihat orang ngambil makanan, dimakan cuma sedikit, makanan sedikit dan seterusnya. Sampai masalah air, Pak, wudhu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sebenarnya wudhunya itu hanya aqua kecil itu, Pak, aqua yang berapa 600 mili itu, Pak. Itu wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wudhunya seperti itu. Mandinya Nabi kira-kira hanya satu ember hitam yang dipakai biasanya untuk orang bangunan tuh, Pak. Segitu mandinya besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita kadang satu bak pun belum cukup, ya kan? Belum cukup, Pak. Ya. Sebentar terakhir, Pak, ya, terakhir ini bahwa Islam itu masalah kebersihan, misalkan, ya, masalah kebersihan ini masih banyak. Tumbuh-tumbuhan, Rasulullah melarang kita motong pohon sembarangan, ya kan? Ini hubungan kita dengan interaksi dengan hewan. Bagaimana hewan juga nyaman tinggal bersama kaum muslimin. Menjaga kebersihan, bahkan tidak tanggung-tanggung bahwa namanya membersihkan lingkungan itu, Pak, bagian dari iman. Iman itu ada sekitar sekian 70 cabang. Salah satunya adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan sesuatu yang
tidak bagus di sekitar kita, di jalan kita, disingkirkan. Itu bagian dari keimanan. Jadi kalau kita cuek dengan lingkungan yang kotor, banyak sampah di lingkungan kita, itu kita pertanyakan tentang keimanan kita. Terakhir, bahwa ulama-ulama kita membuat kaidah-kaidah fikih di dalam rangka menjaga lingkungan, Pak. Misalkan kaidah ad-dararu yuzal. Ad-darar yuzal. Apapun yang membahayakan bagi manusia itu harus ditiadakan, Pak. Itu semangatnya. Ad-dararu ayuzal. Jadi kalau kita bayangkan sederhana begitu, lingkungan kaum muslimin ini tentu lingkungan yang nyaman, bersih, ya kan? Penduduknya harmonis, ya. Ada hewan-hewan yang tinggal bersama kita, yang hewan-hewan yang baik dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan juga tumbuh dengan baik, air juga mudah dan seterusnya. Ini adalah semuanya adalah bagian dari ajaran Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Monggo kalau ada yang mau diskusikan. Insyaallah banyak sekali yang akan disampaikan oleh Ustaz, cuma balik lagi karena keterbatasan waktu. Sebelum kita akhiri kajian ini, ada sesi tanya jawab terlebih dahulu, sharing session kepada jemaah yang berkenan. Monggo Pak Supadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Sangat mencerahkan. Tadi saya membayangkan bayangan saya. Jamaah yang sudah sepuh-sepuh, yang mungkin punya cucu, gitu ya. Ayo kita coba cucu kita, keluarga kita masukkan sekolah yang Islam. Nanti TK Islam, SD Islam, SMP Islam. Ketika nanti sudah besar, jadi perusahaan, dari Kapolri, dari jaksa, dari hakim, coba kita lakukan dengan cara Islam. Bayang saya gitu, Pak. Yang kedua, bayang saya gini, Pak. Ayo Bapak Ibu, sekarang yang datang terlambat untuk masuk kantor itu tidak merupakan contoh Islam. Ayo kita amal beriman, kita jaga kebersihan. Bayang saya gitu, Pak. Yang warung-warung ayo kita coba, dan mari kita mushola masjid jadikan tempat musyawarah, sehingga kita ketika kita berpendapat, berpakaian, dakwah kita sehingga akan ternyata itu bayar saya gitu, Pak. Ya. Jadi sekali ya, banyak sekali yang kita akan jadi indikator pertama izin, Pak, bukan ini saya kira. Kalau kita mencoba untuk membangun, berarti dimulai dari keluarga. Oke. Kalau keluarga itu kumpul satu RT, semua setelah kita akan hidup. Nah, RT kumpul RW, RW kumpul kelurahan, camat sampai dengan nanti menjadi suatu kuah yang sangat mungkin sangat kuat. Jadi kalau membangun lingkungan Islam adalah bagaimana kita menyadarkan diri kita, keluarga kita, bagaimana kita silaturahim dengan orang tua dan tetangga, kalau makanan yang makan durian kita itu. Nanti kalau tetangga mencium kita tidak bisa bagi, jangan sampai kita makannya seolah-olah kita kalau makanan kiranya bisa kita bagi bersama, mari kita akan jalan satu rahim. Itu bayang saya. Tapi ini memang sisi berbeda. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Mungkin dari kesempatan satu di antaranya kita ketika yang saya pahami itu tidak boleh atau tidak etis kalau bicarakan tentang orang lain. Ya, misalnya Pak Hendar, orang lain nggak boleh, karena dakwah kita untuk kita orang lain. Kalau kita nanti kuat, orang akan mencontoh kita. Jadi tidak usah kita bicara di luar kita kuat, kita bangun, bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat, nanti seolah masyarakat akan mencontoh kita. Jadi khusus kita contoh tadi terkait dengan eksplorasi
itu gini Pak Ustaz, karena kita ini otornya daerah. Nah, otornya daerah adalah kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengatur masalah masing-masing termasuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu, Jakarta itu khusus dikelola Pak Jakarta. Walaupun kaya ya tidak bisa juga Bekasi. Bekasi kabupaten tidak sama dengan kota Bekasi, sehingga seolah negara yang bukan negara kabupaten, sehingga dampaknya pendidikan tidak maju ekonomi karena ada semacam slogan harus pemimpinnya tokohnya putra daerah, sehingga dipaksa tidak mampu pun itu dampaknya yang pimpin adalah tidak bagus, maka yang bertanggung pemimpin. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Maaf saya saja yang pengalaman sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supadi. Mungkin itu di kesempatan berikutnya Ustaz terkait dengan lingkungan dari sisi sudut pandang pendidikan dan sebagainya Pak ya. Memang untuk yang kali ini request dari kami Pak, lingkungannya kaitan dengan yang lebih mudah ditangkap nggak sampai ke sana mungkin di. Bukan Pak, tadi kalau datang menambah kita sesuatu itu kan gampang kan Pak? Iya betul. Itu mungkin sesi berikutnya Pak kita request ke Ustaznya. Mungkin yang lain. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa karena berhubungan dengan kita sehari-hari Pak, lingkungan kita, Masya Allah. Saya cuma teringat ayat Allah yang di surat Walau anna al-qulu amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatin minas samai wal ard ila ayat. Ini luar biasa. Barang siapa penduduk satu daerah beriman, Allah bukakan la fatana pakai lam tauhid. Sungguh akan Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Airnya bagus, binatangnya pada sehat-sehat, masyarakatnya guyup, Masya Allah. Ini saya mungkin menyampaikan aja. Di daerah Jawa Timur ada Tamboro namanya Pak, daerah Tamboro. Buka di YouTube itu ada istilahnya Madinahnya Indonesia. Saya di bandara ketemu orang di masjid dari Riau. Itu cerita karena berkahnya Pak musim kemarau. Di tempat lain sumur nggak ada air. Di tempat itu sawah juga masih ada airnya. Masuk akal, Masya Allah. Saya bahkan orang tuanya dari Riau sengaja tinggal ke tempat tersebut di Tamboro. Memang luar biasa. Misalnya tahajudnya kalau sholat tarawih ada yang 30 rakaat, semalam itu ada ya. 30 juz. Intinya itu karena lingkungan Islamnya benar-benar berbina. Dan semoga di sini juga bisa seperti itu, minimal mendekati. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih kepada Bapak sekalian sudah memberikan masukan, dan alhamdulillah bahwa agama kita ini ajarannya seperti yang kita jenengan harapkan ya, masalah disiplin, ya, masalah hubungan dengan anak, dengan keberkahan, ini satu yang saling melengkapi, bahwa ajaran Islam yang rahmatan alamin meliputi untuk manusia dengan lingkungannya, manusia dengan kekayaan alamnya. Yang ini memang sebetulnya Islam sudah paripurna Pak. Kalau kita, masalahnya sekarang adalah kembali kepada kita. Kata pepatah, kata ibda bin nafsik. Memang semuanya harus kita mulai dari mastata'tum wattaqullaha mastata'tum. Apa yang mudah bagi kita, ya kan? Sesuatu yang sederhana ketika Nabi mensunahkan kalau kita berangkat ke masjid, berangkat dan pulangnya beda jalan, ya Pak. Jumatan juga begitu, disunahkan antara berangkatnya dan pulangnya berbeda. Ini bagian dari dakwah, terkhusus sholat id. Nah, kalau id disiplin nih, antara berangkatnya dan pulangnya berbeda. Ini adalah bagian bagaimana sosialisasi manusia mengajak nilai kebaikan. Ini orang dari mana sih ke masjid?
Nanti dari mana nih? Yang sini nanyanya kemana? Mau kemana Pak? Ke masjid. Kalau pulang dari mana Pak? Dari masjid. Jadi mari kita bangga dengan nilai-nilai Islam, ya, bangga dengan nilai-nilai Islam, dan tidak perlu pusing dengan orang lain yang tidak menjalankannya, tapi kita fokus bahwa kita adalah awalul muslimin, seperti dalam doa iftitah kita. Wa ana awalul muslimin. Seandainya orang nggak melaksanakan, aku adalah orang yang pertama kali melakukannya. Fastabiqul khairat. Insyaallah kalau kita kembangkan mastata'tum, ke masjid ketemu assalamualaikum, berjabat tangan, kemudian tersenyum, kemudian ramah kepada lingkungan, ramah kepada anak. Ya memang masjid harus khusyuk, tapi anak juga nggak boleh dikasari juga. Bagaimana dikondisikan, bagaimana anak juga nyaman dengan masjid-masjid kita. Jadi masjid kita tidak angker bagi anak-anak, ya kan? Bagaimana masjid ini menjadi ramah bagi masyarakat kita. Terima kasih kepada Haji Profesor yang sudah memberikan masukan. Kita tutup dengan doa. Ya Ustaz, karena waktu juga yang sudah membatasi kita, saya tutup dengan doa. Terima kasih. Marilah kita panjatkan doa, tengadahkan tangan kita, tundukkan hati kita untuk kebaikan kita, keluarga kita, guru-guru kita, pemimpin kita, dan saudara-saudara kita yang terzalimi di berbagai negeri muslim, terkhusus di Gaza, Palestina. Ala hadiniya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa dammir Israila man awanahu. Allahumma shatit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zazil aqdamahum ya qahhar ya jabbar. Allahumma ansuril mujahidina fi masyarikil ardi wa gharibiha. Allahumma ansurhum fi ardi Syam. Allahumma ansurhum fi ardi Syam. Allahumma ansurhum fi Palestin. Allahumma ansurhum fi Gaza ya qahhar ya jabbar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil iman, min ahlil Qur'an, min ahlil ilmi wa min ahlil khair, wa la taj'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان